Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Sorry ya, saya terlambat masuk ya kawan-kawan ya. Nah, sorry ini salah judul lagi nih. Judulnya sebenarnya kan saya menunggu selama seminggu lah ya. Kali ini kita bertanya jawab bebas saja ya. Iman Kristen aja. Oke, kawan-kawan, ini sudah saya buat bertanya bebas mengenai iman Kristen. Roomnya sebentar ya. Ini saya kasih di sini. Kalian boleh masuk berpartisipasi. Silakan ya kawan-kawan ya. Kalau akhir-akhir ini banyak yang nguring-nguringan kepada saya, ya saya sebagai orang yang bicara kitab suci secara jujur ya peduli apa, kan demikian. Jangan kalian ancam-ancam saya nggak mempan diancam-ancam, dan jangan kalian kira bahwa seolah-olah kalau keluar kalian dari list saya sudah menjadi ancaman bagi saya. Tidak kawan-kawan ya. Sebab hidup ini pun dimulai dari nol, kata Pertamina kan. Dimulai dari nol Pak ya. Ya. Kawan-kawan, silakan bagi yang mau berdiskusi. Oh, ada kabar gembira ya kawan-kawan ya. Saya sudah dihubungi Pak Morowali sebenarnya di Facebook saya. Dia mau berdebat sama saya. Yang pertama. Yang kedua, nanti yang jadi moderatornya timnya Tamparagi ya, di grup yang kemarin Perum Peritatis dengan Sinandar berdiskusi. Aturan main yang diajukan oleh Pak Morowali aturan main yang ditawarkan Pak Morowali adalah saya mempresentasikan presentasi saya, terus dia nguji. Saya setuju, itu yang paling saya setujui. Dan berikutnya dia presentasi, saya nguji. Saya bilang nggak perlu. Kalau argumen saya sudah patah, berarti semua argumen saya sudah mati. Nggak perlu dibuktikan lagi Yudas ke neraka. Jadi mungkin kami nanti berdebat 2 jam. 1 jam pertama kami, penting dia tugasnya bertanya terus ya kawan-kawan. Jadi jangan nanti ada istilah kok bertanya terus, tidak. Memang di situ dia bertanya, saya hanya menjawab. Karena untuk mematahkan argumen saya memang harus seperti itu, kayak orang skripsi lah ya. Sidang skripsi atau sidang tesis. Nah, 1 jam kami istirahat dulu entah 5 entah 10 menit, baru masuk lagi 1 jam kedua ya. Dia tetap bertanya. Dan itu yang mau saya inginkan seperti itu ya. Halo Benjamin. Halo Ben. Benjamin. Halo. Ya, halo, selamat malam Bang. Malam-malam Benjamin, silakan. Iya Bang, ini malam ini temanya apa Bang? Ya, kita bebas saja malam ini, bebas saja. Tadi saya hanya pembuka aja bahwa akan ada debat dengan Morowali. Halo Ben. Iya. Gimana Ben? Bentar ya Bang, saya buka pertanyaannya dulu. Ya. Nah ini Bang, Ya. Tentang itu, masih tentang pertanyaannya Pak Moko Ginta itu tentang Yesus yang beragama Kristen itu, saya sering ditanyakan soal itu soalnya. Mengapa? Apa yang dibuat situ? Mana pernyataan Yesus dia beragama Kristen atau gimana? Terus mengapa dia justru ke sinagog gitu? Gitu? Ya. Terus yang berikutnya biasa pertanyaannya itu siapa orang pertama yang membangun gereja gitu? Saya sering ditanyakan seperti itu juga. Nah, membangun gereja dalam artian gedungnya atau orangnya. Kadang orang-orang keledai ini kan salah-salah, dikiranya gereja itu gedungnya, padahal kan orangnya, kan demikian. Iya benar. Oke gitu ya, aku jawab dulu ya Ben ya. Satu lagi apa Ben? Satu lagi apa? Dalam kitab suci diperintahkan untuk beribadah di hari Sabat atau hari Sabtu. Mengapa orang Kristen justru beribadah di hari
Minggu, Bang. Saya sering ditanyakan kenapa. Soalnya tidak ada dalil yang jelas soal hari Sabat ini. Nah, gitu aja. Terima kasih. Oke, begini. Satu-satu jawab ya. Moko Ginta memang pertanyaannya hanya pasti seputar-seputar itu dan memutar-mutar di situ. Ya kan? Mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah membawa agama Kristen, demikian kan? Dan padahal Yesus ke sinagog, ya kan? Dia lupa, ya kan? Bahwa kalau dia mencari keselamatan melalui agama, Matius 5 ayat 20 jawabnya, ya kan? Bahwa siapa yang bisa melampaui ahli Taurat dan Farisi, ya kan? Jika kehidupan keagamanmu tidak melebihi dari mereka, maka kau tidak ada guna. Itu kalau dari segi agama. Lantas kenapa dia harus mencari, dia mungkin mau mengatakan, lantas kenapa orang Kristen beriman kepada Yesus, sementara Yesus tidak ada menurunkan agama Kristen? Kan mungkin itu pikiran dia. Sama dengan ketika Tuhan, orang Yahudi, agama Yahudi, bertuhankan kepada Tuhan Yahweh. Apakah Tuhan Yahweh menurunkan agama Yahudi? Kan tidak. Agama itu adalah dibentuk oleh manusia-manusianya. Tuhan hanya menyuruh manusia itu untuk beribadah kepadanya. Maka Musa mengajak semua orang yang keluar dari tanah Mesir itu beribadah kepada Tuhan. Kan demikian. Dan di situ tidak didirikan yang namanya agama, belum ada. Ya kan? Maka setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mulailah mereka mendirikan yang namanya persekutuan atau tubuh, ya kan? Mulailah ada namanya kesatuan di sana dan agama itu dinamakan agama Yahudi. Dengan satu tempat ibadahnya sebenarnya Bait Allah itu loh yang dibangun dari zaman raja-raja itu kan, setelah itu kan turunlah raja-raja baru. Mulailah Salomo segala macam itu kan. Nah, dibangunlah yang namanya Bait Allah. Itulah tempat mereka pertama untuk memuji dan memuliakan Tuhan di Bait Allah itu. Setelah manusianya makin banyak, maka dibangunlah namanya rumah-rumah ibadah. Itulah mulai pada perjanjian baru. Di mana Yesus mengatakan, inilah rumah-rumah ibadah ini namanya sinagog. Ya kan? Nah, setelah itu, maka mulailah pekabaran Injil setelah Yesus naik ke surga. Yesus memang tidak datang membawa agama. Tuhan itu tidak beragama. Ya kan? Kalau Tuhan beragama berarti ada yang disembah Tuhan itu lagi selain Tuhan itu. Kalau Tuhan menurunkan agama, ya kan? Artinya Tuhan tidak sudah menentukan bahwa manusia harus memiliki agama itu. Faktanya di dunia agama itu orang tidak banyak mengikutinya. Artinya Tuhan kalah nanti sama komunis pun kalah. Kan demikian. Ya kan? Kalau Tuhan menurunkan agama, artinya di surga nanti pasti ada agama. Artinya di surga nanti ada kegiatan keagamaan. Ya kan? Tuhan hanya menurunkan firman-Nya. Di dalam firman itu manusia disuruh untuk berkumpul, memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, lama-kelamaan manusia ini mengatakan ini loh jadinya perkumpulan kami. Lama-kelamaan dikenal itu dengan agama. Itu kan dari bahasa Sanskerta. Jangan kalian pula nanti katakan karena apa berarti agama pertama di dunia ini agama Hindu. Kan demikian ya kawan-kawan ya. Jadi Tuhan tidak menurunkan agama ya. Karena Tuhan itu bagi orang yang berdosa maupun orang yang percaya. Tuhan bagi semua orang. Nah, lantas dia menjawab, ya kan? Kenapa orang Kristen itu beribadah pada hari Minggu? Ini sudah sebuah pernyataan yang keliru dan salah. Kenapa saya katakan demikian? Kristen Advent di hari Sabtu masih tetap. Nah, berarti dia salah ya. Kalau di dalam ruang debat dia sudah KO. Ya. Tapi kalau dibilangnya Kristen lain di luar Advent mungkin. Kan gitu. Pada hari Minggu, apa dasarnya? Dasarnya tetap pada perintah Tuhan, ya kan? Di Ulangan itu ya, yang dibilang pada hari yang ketujuh ia beristirahat, maka engkau harus menguduskannya, ya kan? Maka di situ dikatakan 6 hari lamanya Tuhan bekerja. Tidak dikatakan Senin sampai Sabtu atau Minggu sampai Sabtu atau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya. Minggu sampai Sabtu, ya kan? Atau Senin sampai Jumat, kan demikian. Tidak dikatakan seperti itu ya, Minggu sampai Jumat.
Ya kawan-kawannya, atau Senin sampai Sabtu, hari Minggu lah hari Sabatnya. Yang ada 6 plus 1. Ketika hari dibilang Tuhan penciptaan itu bukan mengikut jam manusia. Kalau jam manusia nanti kan jadi kayak kata segi kristologi, matahari diciptakan hari keempat kok sudah ada jam manusia 24 jam. Kan demikian. Ya kawan-kawannya. Jadi kalian harus pahami konteksnya. Tuhan menciptakan langit dan bumi tidak dibilang hari Senin. Memang dalam perjalanannya hari-hari Tuhan itu hari pertama, kedua, ketiga jadi diterjemahkan dalam bahasa Ibrani. Karena mereka pertama yang mengenal Tuhan itu, wajar dong. Akhirnya jatuh Sabat jadi hari Sabtu. Nah, orang Kristen katanya sih merujuk kepada kebangkitan Yesus, ya kan? Karena Yesus wafat Kamis sore, ya kan? Maka besoknya adalah persiapan Paskah atau Jumat. Itu adalah Kamis malam sampai Jumat sore itu 1 hari, ya kan? Nah, berarti Jumat ke Sabtu sore 2 hari. Sabtu sore ke Minggu sore itu ke Minggu pagi sampai sore kan itu udah hari ketiga. Itulah sebabnya orang Kristen percaya Yesus bangkit pada hari yang ketiga katanya, hari Minggu pagi. Ya kan? Sehingga orang Kristen beribadah. Ya. Apakah Kristen Yahudi? Tidak. Itulah sebabnya Kristen tidak berani mengambil keagungan Yahudi. Apa itu? Atau Israel, yaitu sunat itu. Tidak diambil itu. Tidak seperti yang lain Pak Jago-jagohon, ya kan? Merasa mereka keturunan si Abraham sehingga suka-sukanya aja ngambil hak-hak Yahudi ya. Sunat pun diambil, semua tidak ada di kitab sucinya sunat. Jadi kawan-kawan, kalian sudah paham ya kenapa Yesus tidak menurunkan agama. Tetapi Yesus membawa firman Allah. Karena memang Tuhan berfirman ke dalam dunia, bukan membawa agama. Lucu kalau Tuhan datang membawa agama. Ya kan? Karena Tuhan itu bagi manusia yang percaya maupun yang berdosa. Kalau Tuhan membawa agama, maka dia hanya untuk agama itu. Orang lain tidak boleh masuk di dalam agama itu. Kan demikian. Sama ketika zaman perjanjian lama. Tuhan itu hanya untuk orang Yahudi, Israel. Di luar itu tak ada. Maka yang terjadi apa? Tuhan hanya menghukumi orang yang menyembah berhala itu. Apabila orang Yahudi menyimpang langsung dihukum. Kan demikian ya kawan-kawannya. Oke, ini udah banyak yang ngantri ya. Kita persingkat 10 menit aja. Halo Pak Lingga, silakan Pak Lingga. Ya, selamat malam Pak Rudi. Malam Pak Lingga. Ya, tadi sebenarnya di Facebook juga sudah jawaban kita sebenarnya ada komentar Pak Pendeta Moriwali lagi tadi itu ya kan Pak Rudi ya kan? Pokoknya sebentar lihatnya. Ya, nanti aja Pak Rudi. Tapi saya mau menambahkan dalil-dalil lagi bahwa memang gini. Judas itu tetap ke Judas ini Pak Rudi, mohon maaf ya. Silakan. Judas itu menjual 3 keping perak. 30 ya? Ya. Ya. Dan kalau kita telisik sebenarnya, itu Judas sebenarnya Putus Pak, putus. Halo? Pak Lingga. Pak Rudi, wajah Pak Rudi sudah enggak. Halo? Oh iya, oke. Silakan. Halo Pak Rudi. Ya, halo silakan. Ya. Kalau Judas pun menjual 30 keping perak, tidak ada hukum di sana waktu itu saya kira yang mengatakan karena dijual Judas itu Yesus sudah pantas dihukum mati di kayu salib. Ya. Jadi Judas itu hanya sebagai jalan saja, nubuatan saja. Karena bagaimanapun, aduh. Halo Pak, suara saya yang agak kacau kayaknya. Yesus, jadi ya. dia mencari jalan aja. Kita lihat saja di halo. Ya terus. Masih dengar Pak Rudi? masih terus. Kita lihat saja. Ya, kita lihat saja waktu di sidang. Di Pontius Pilatus itu, waktu di sidang.
kesalahan. Ungkap itu bahwa karena 30 keping perak oleh Judas, makanya Yesus disalib. Tidak ada itu dalilnya di sana. Oke. Oke Pak Lingga, sinyalnya agak putus-putus. Jadi saya sudah pahami, akan segera saya jawab ya. Terima kasih Pak Lingga. Dan kawan-kawan, segera ambil Alkitab kalian. Pak Lingga ini berani juga sekarang kan, sudah mulai banyak berani membuka hal-hal baru. Saya pun tak terpikir itu, mengenai hukum itu. Bahwa ketika dijual untuk apa? Untuk dihukum mati kah? Dasarnya apa? Ya kawan-kawan, sekarang segera ambil kitab suci kalian, buka, baca. Apakah benar dalilnya Pak Lingga ini? Kalau saya mengatakan, ya dalil ini ada benarnya. Kenapa? Hukum yang berlaku ketika Yudas sebenarnya menjual, bukan menjual Yesus, tapi hanya menunjukkan Yesus. Maka dibuat di situ dia mencium. Maka orang menuduhkan kepada Yudas seperti menjual. Memang jadi dalam tanda di situ adalah menjual. Kan demikian, ya kan? Tapi dia hanya, kita lihatlah di situ setelah dia menyerahkan uang 300 perak, aku tahu di mana dia. Maka ketika dengan bertemu dengan Yesus, dia hanya mencium, inilah dia, biar jangan salah orang. Sebab orang-orang Farisi dan ahli Taurat memang mau menangkap Yesus dari dulu. Cuma tidak tahu yang mana Yesus ini karena selalu dikelilingi 12 murid. Ya kan? Jadi ada kemungkinan bahwa murid-murid Yesus mirip dengan Yesus. Loh, gimana sih? Kalau memang berbeda kan mereka sudah melihat. Waktu Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Maka mereka membeli batu dan melempar Yesus. Maka Yesus menyingkir. Pasti orang itu sudah kenal. Nah, kan demikian. Mungkin orang ini karena mungkin wajahnya mirip-mirip. Tapi hanya murid-murid lah yang tahu bedanya. Nah, kawan-kawan, segera buka kitab suci kalian. Saya mau membilangkan sesuatu. Malam ini coba kita konsentrasi dulu ya kawan-kawan ya. Ini yang lagi antri coba konsentrasi. Kita buka Kejadian 3 ayat 15. Saya mau mengajak kalian berpikir. Terserah kalian mau bilang apa. Terserah kalian benci sama aku tak peduli. Yang kuperdulikan adalah bahwa kabar kerajaan surga harus kuberitahukan kepada kalian sejujur-jujurnya. Ya. Kejadian 3 ayat 15. Coba, biar kalian paham ya kawan-kawan ya. Sekarang saya nggak tahu grup-grup mana yang membenci saya nggak peduli lah kawan-kawan ya. Biarkan sajalah. Tunggu saya bukakan, saya joinkan dulu. Yang antri sabar ya, kalian sambil dengar aja lah. Nah ini. Mari kita bahas ini kawan-kawan. Saya mengajak kalian berpikir. Saya yakin kalian ada sudah tamat SMA. Bagi adik-adik yang belum tamat SMA, mari saya ajak berpikir. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Itu antara Hawa dan si ular itu. Antara keturunan ular dan keturunannya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan si perempuan akan meremukkan kepalamu. Dan engkau akan meremukkan tumit. Saya ajak kalian berpikir, apakah yang melakukan ini satu orang? Saya ajak kalian berpikir logika, ini ular. Jika kalian mengatakan satu orang, maka Yesus meremukkan kepala ular. Ini kepalanya, diremukkan. Lantas bagaimana ular ini bisa meremukkan tumit Yesus kalau satu orang? Kalau sudah remuk, ibaratnya digiling truk kita, mati nggak bisa ngapa-ngapa, mati di tempat. Bagaimana dia bisa meremukkan tumitnya Yesus? Itu yang pertama, jika satu orang. Ya kan? Paham maksud saya? Nah, jika kalian juga merujuk urutan peristiwa di Bali, satu orang juga. Ular lebih dahulu meremukkan tumit Yesus. Di dalam orang Ibrani atau bahasa Yahudi, betapa pentingnya tumit ini dan selalu diulang-ulang. Apalagi ketika Yakub mengangkat anak-anaknya itu. Ya kan? Kamu menjadi ini, kamu menjadi ini waktu memberkati anak-anaknya. Selalu dibilang meremukkan tumit atau keting, katanya urat keting, itulah tumit itu. Artinya apa? Kalau itu sudah remuk, orang untuk berjalan pun tak bisa. Lebih bagus dia mengurusi remuknya ini, artinya lumpuh dia tak bisa apa-apa. Nah, sekarang jika duluan diremukkan tapaknya Yesus misal satu orang, pada bagian manakah itu diremukkan itu sehingga Yesus tidak bisa berbuat apa-apa? Dan bagaimana caranya dia membunuh ular sedangkan urat tumitnya sudah hancur?
Paham maksud saya? Nah, ini yang mau saya ajak kalian berdiskusi. Agar kalian tahu. Ketika saya mengatakan ini adalah pekerjaan dua orang. Sebab di sana dikatakan keturunan. Keturunan itu bebas. Bukan 1, 1000 pun bisa. Tetapi yang terbukti di dalam kitab suci adalah pekerjaan dua orang. Siapa? Yesus dan Yudas. Maka Yudaslah yang mengangkat tumit. Dan tumit ini diremukkan oleh si iblis. Ya kan? Maka Yudas mati. Itulah kematian Yudas. Setelah itu Yesus disalibkan. Maka sempurnalah tujuan daripada misi penyalipan. Setelah itu Yesus mati, turun dalam kerajaan maut. Di dalam kerajaan maut itu kerajaan iblis. Two kingdoms. Ya kan? Kerajaan Tuhan surga, kerajaan iblis alam maut atau alam kematian. Maka Yesus meremukkan kepala si iblis di situ. Dengan apa? Dengan membuka semua orang-orang saleh, dibangkitkan, dan pergi mereka ke kota kudus. Kota kudus itu itulah surga. Ya, remuklah si iblis. Sehingga kita punya harapan untuk bangkit. Dan Yesus akhirnya bangkit. Mengalahkan alam maut itu sendiri. Paham ya? Jadi tumit itu sudah dihancurkan, baru Yesus meremukkan kepala si ular. Tetapi kalau kepala duluan diremukkan, tidak akan tergenapi, ular meremukkan tumit. Paham ya kawan-kawannya? Nah, kalian mau bilang saya apa silakan. Kalian bilang melenceng silakan. Kalau bisa kalian buktikan. Apakah maksudnya tumit diremukkan kalau anak wanita, anak keturunan si Hawa meremukkan kepala ular sudah jelas. Itu Yesus. Hanya Yesus yang bisa meremukkan kepala si ular itu. Sekarang tumit. Bantu kalian jawab. Jadi jangan sembarang kalian bilang saya sesat, saya ini. Harus kalian buktikan. Ambil kitab suci kalian baca. Baik yang digital maupun yang kertas. Silakan kawan-kawan ya. Sekarang saya masuk dulu ini Sola Gracia. Halo Sola Gracia, silakan. Oleh. Suara nggak keluar? Baru keluar. Ya, gimana? Halo, Le. Iya ya. Ya, ini masih bicara tentang Yudas lagi? Enggak, bebas. Oh, bebas. Iya, nanti Yudas lagi. Ya, kalau saya sih kalau misalnya menyinggung masalah Yudas ini, sebenarnya Yudas itu penggenapan dari nubuat, termasuk juga penggenapan dari nubuat para nabi, kan gitu. Karena gini, karena kalau tidak Yudas, ya kan, yang mengkhianati, tanda kutip ya, yang 30 orang perak menjual Yesus itu, Yesus tak akan disalibkan, kalau menurut saya. Nah itu, jadi memang sebenarnya Yudas itu dipersiapkan, ya kan, untuk penggenapan dari nubuatan para nabi, kayak gitu. Nah itu kalau saya itu sih sebenarnya. Nah, lalu kalau kita melihat perdebatan-perdebatan yang terjadi, baik itu dari sesama kita Kristen, termasuk dengan yang tidak semen dengan kita, apalagi kita melihat dari yang tidak semen dengan kita, selalu argumentasi mereka itu aja tentang Tritunggal lah, ya kan. Isa Mokoginta bilang sejak kapan? Ya jelas-jelas aja Kristen itu kan, Yesus itu kan bukan Kristen, ya kan. Kristen itu kan pengikut Kristus. Dari situ aja kan apa ketololannya kan itu. Itu Yesus itu lahir dari keluarga Yahudi. Berarti otomatis dia beragama Yahudi. Kan gitu. Dia melaksanakan adat istiadat budaya Yahudi. Ya kan? Tapi setelah Yesus naik ke surga, maka murid-muridnya lah, para rasul inilah, ya kan, akhirnya yang memberitakan kabar baik itu, Injil itu. Nah, baru di situ, kalau dalam kisah para rasul itu, baru di situ ada penyebutan Kristen. Kan gitu. Pengikut Kristus. Sebenarnya itu ejekan. Ya kan? Karena Kristen itu kan pengikut Kristus. Nah, itu sebenarnya itu. Yesus itu bukan Kristen, bukan Yahudi, jelas. Kristen itu adalah pengikut Yesus, kan Kristus. Nah, termasuk juga seperti ini. Kadang-kadang mereka itu mengklaim, wah kamu tuh Allahnya 3, beranak dan diperanakan. Padahal di dalam Al-Quran mereka itu disebutkan bahwa Allah itu punya putri-putri. Alat, Al-Manat, Al-Uzza. Ya kan, ada 3 putri Allah. Nah, kan secara kita pikirkan, wah mereka mengklaim Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Padahal sebenarnya mereka tidak memahami tentang makna ketritunggalan itu. Nah, yang kedua, sedangkan di dalam kitab suci mereka sendiri ada menyebutkan putri-putri Allah, Alat, Al-Uzza, Al-Manat, kan seperti itu. Jadi sebenarnya untuk kita orang Kristen gampang ya sebenarnya beradu argumentasi dengan mereka sebenarnya.
Asal kita sebagai orang Kristen itu mau belajar. Nah ini persoalannya, ya kan? Banyak orang Kristen itu malas belajar untuk memahami hal seperti itu dan berargumentasi dengan hal seperti itu. Nah itu. Nah terus yang ketiga, yang terakhir ya. Nah ini tadi kan mengenai yang tidak seiman. Nah ini yang seiman. Kalau saya perhatikan, ya kan, ada banyak juga hamba-hamba Tuhan ketika mereka itu menafsirkan kalau kutip ya teks Alkitab, jangan kita tafsirkan, ya kan, teks Alkitab itu sesuai dengan pemahaman kita. Nah itu sesuai dengan pengertian kita. Tapi tafsirkanlah Alkitab itu, firman Tuhan itu sesuai dengan konteks, situasi, dan sebenarnya apa yang hendak dikatakan di dalam konteks itu, perikop itu. Nah itu kadang-kadang kita kan akibatnya kan kayak kemarin debat Lai sama Esra itu kan kadang-kadang kita pikir, waduh, kok begini kan gitu. Kan itu. Nah, sehingga ketika kita menafsirkan segala sesuatu itu berdasarkan pola pikir kita, pemikiran kita, ya kadang-kadang itulah yang menimbulkan kadang-kadang bisa juga kesalahpahaman atau juga bisa juga salah penafsiran. Nah, akibatnya kan banyak terjadi blunder-blunder, ya kan, di dalam kita berargumentasi seperti itu. Nah, itulah itu. Oke, itu aja. Itu. Oke, terima kasih. Yo. Jadi kawan-kawan, itu tambahan dari Pak Sola Gracia atau namanya kemarin Bagas itu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari netizen, karena Adam Yesus disalib, apakah Anda harus memuji Adam? Karena Adam Yesus disalib, benar. Apakah saya harus memuji Adam? Adam itu adalah manusia pertama yang membuat kita semua sengsara gara-gara dia memakan buah pohon itu. Dan Adam tidak melakukan yang namanya misi penebusan dosa karena dia adalah manusia pertama. Tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada Adam untuk hidup. Mohon dibedakan, jangan dipukul rata. Saya harap kalian cerdas. Dan saya katakan berkali-kali, apabila dibawa ke zaman sekarang, orang bunuh diri itu masuk neraka. Bukan saya saja yang membilang bahwa Yudas ke neraka atau ke surga bukan karena bunuh diri. Kalian tonton video si Esra. Ya, nanti saya carikan. Sebentar, judulnya apa ya? Yudas. Esra Soros saja sudah mengatakan, ya kan, kalau itu memang harus bagian kalian, ya, bahwa Yudas ke neraka itu bukan karena dia bukan karena dia mati bunuh diri. Ya, oke kawan-kawan ya. Nah, sekarang ini kita masukkan dulu sebentar. Oke, saya masukkan sekarang si Saga. Saga, silakan Saga. Halo Bang, selamat malam. Yuk, silakan Saga. Ini masih bahas tentang Yudas Bang ya? Nah, bebas. Oh, bebas. Ini Bang, masalah Yudas itu ya. Pemahaman saya aja nih. Kalau menurut argumen Abang sih bagus itu. Selama ini kan kita cokokin dengan perkataan bahwa Yudas masuk neraka. Nah, selama yang saya ikutin perdebatan Abang dengan si pendeta Esra Soru, argumen Abang juga sebenarnya kuat. Iya kan? Jadi kesimpulan yang saya ambil sendiri bahwa memang kasih yang ditunjukkan Yesus kepada murid-muridnya itu lebih besar dari pelanggaran yang dilakukan si Yudas. Karena memang itu kan Yudas melakukan itu memang sudah itulah skenarionya kan. Nah, selama ini kan dari teolog sendiri menyimpulkan bahwa memang Yudas masuk neraka karena dia menyerahkan Yesus segala macam. Nah, ini Abang ada konsep baru nih, argumen baru yang menyatakan bahwa memang Yudas itu tidak ke neraka. Argumen Abang juga kuat. Nah, ini balik lagi ke pribadi masing-masing sebenarnya. Mau memilih yang mana.
Cuman sejauh ini argumen abang sebenarnya lebih kuat dari yang mereka simpulkan. Itu aja sih kalau menurut saya, Bang. Oke, gitu Ini aja. saya- Terima Satu lagi bang. kasih. Ini saya mau ngangkat topik baru nih, maksudnya Apa tuh? Mantap tuh. abang bisa jelasin nggak neraka menurut Alkitab? Kiamat. Oh, kiamat. Oke Kiamat ya. itu maksudnya gini, kiamat itu buminya hancur lebur atau yang seperti mana? Seperti apa nih bang? Menurut abang bang? Oh gitu. Karena kalau yang selama ini kan, kalau apalagi di film-film Hollywood kan, kiamat itu bumi hancur lebur buar ya kan, meledak sana sini ya kan, hancur. Nah, di setiap yang saya dapat selama ini kan, setiap agama itu ada yang namanya kiamat ya kan. Nah, versi kiamat ini menurut Alkitab sendiri seperti apa nih bang? Kalau menurut abang? Gitu. Oke, itu aja. Oke, siap. Oke, makasih terima bang. kasih ya. Iya. Sip. Nah, kawan-kawan, mengenai perdebatan saya dengan Esra Soro sih sebenarnya belum seru-seru sekali. Tanggung ya, kena tanggung. Karena Esra Soro hanya bertahan di pada bahasa Ibraninya, dan itu mengenai makan aja, nggak bergeranjak dari situ. Ya, saya harap nanti perdebatan saya dengan Muriwali, saya sudah minta kepada moderator nanti, ketiga kali dia berulang-ulang di situ disuruh harus ganti lagi pertanyaan. Makanya dia menyerang saya terus. Kalau kemarin kan kami jadi saling serang juga ada ya. Kalau itu enggak, nanti Muriwali yang menyerang saya terus. Dan saya membiarkan diri saya babak belur. Saya menangkis-nangkis saja ya. Itu baru seru menurut saya kawan-kawan ya. Nah, sekarang bahasan mengenai neraka. Izinkan saya punya hutang sama kalian. Besok kita bahas ya. Karena saya buka-buka tadi buku saya yang lama. Catatan saya ternyata ada neraka, ya kan? Dan ternyata Tuhan tidak akan menghancurkan bumi ini lagi, kan sudah dijanjikannya, ya kan? Ketika Tuhan mencium wanginya bakaran manusia itu, dia berjanji tidak akan membinasakan bumi lagi, tidak akan menghancurkan. Dan Tuhan kan sudah berkata bahwa dia menciptakan langit dan bumi itu sempurna. Tidak mungkin sesuatu yang sempurna itu dicacatkan Tuhan sendiri, karena Tuhan adalah sempurna. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, ini ada yang bertanya, Ronald Nadia. Kenapa di antara kalian yang paham tentang agama, tapi pemahaman kalian berbeda, contohnya dengan pendeta Esra Soro? Saya tidak paham agama. Esra Soro saya nggak tahu apakah dia paham agama. Tetapi yang saya paham adalah firman Tuhan. Bedakan agama dengan firman Tuhan. Bible itu ada bukan karena agama. Tapi agama itu ada karena ada Bible ini. Kan demikian. Agama mengikut dia. Paham ya kawan-kawan ya? Nah, mengenai perbedaan itu hal yang wajar. Sedangkan Paulus dan Petrus pun ada perbedaan. Tahu kalian kan mereka bertengkar, bahkan sama si Barnabas pun Paulus dengan Barnabas berantem. Akhirnya mereka pisah. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi jangan kalian alergi. Dikit-dikit aku unsubscribe kayak anak-anak. Iman kalian iman anak-anak. Baru melihat sebuah perbedaan langsung unsubscribe lancam-lancam. Tidak ku like, tidak ku ini. Urusannya apa? Apakah saya harus patuh kepada kalian? Tidak. Tidak ya kawan-kawan. Tidak. Saya katakan tidak. Justru perbedaan itu harus kalian pelajari seperti taman bunga. Kalau dia hanya bunganya kuning atau bunga teh ayam, bau itu semuanya, wanginya tak enak gitu maksud saya. Atau bunga bangkai. Tapi karena dia ada melati, mawar, segala macam, mawarnya pun ada merah, kuning, putih, dan segala macam. Apakah harus dimatikan semua jadi satu warna? Kan tidak, kawan-kawan ya. Janganlah kalian berpikiran picik. Ya kan? Yang terjadi adalah ada sebagian orang berpikiran picik. Saya lihat hari ini sudah 50 orang mengunsubscribe dari saya. Dia kira saya langsung mengemis-ngemis sama dia begini. Tidak. Kalau saya mengemis sama kalian, artinya saya membunuh idealisme di dalam diri saya. Artinya saya membunuh kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan bicara hanya sesuai kehendak hati kalian. Menyenangkan hati kalian. Apa bedanya saya dengan mereka? Saya mengasih racun, kalian nggak tahu. Contoh seperti bahasa roh yang saya bilang. Banyak orang berterima kasih kepada saya. Baik melalui Facebook, melalui Skype. Ini fakta.
bahwa selama ini kami tidak tahu bagaimana itu bahasa roh. Setelah abang jelaskan kami baru mengerti mengapa di dalam gereja kami iblis bisa masuk. Sementara di Katolik, HKBP, GKPI dan segala macamnya tidak masuk iblis. Kan itu. Orang banyak nggak tahu kita dininabobokan selama ini. Kita kira itu sesuatu yang wah dari Tuhan dan sakti. Kenapa? Karena kita tidak mau membuka alam pikiran kita. Ternyata Tuhan sudah memberi contoh di dalam kitab suci. Ketika orang berbahasa roh, tidak ada yang tumbang. Tidak ada iblis yang masuk. Yang ada adalah roh Tuhan masuk sehingga orang bicara firman Tuhan. Ternyata yang terjadi apa yang di gereja? Begitu dia berbahasa roh, bukan bahasa roh, bukan Roh Kudus yang datang, tetapi roh setan masuk ke dalam orang dan tumbang semuanya. Artinya siapa yang memanggil setan itu? Apakah Tuhan mendatangkan setan? Tidak. Yang memanggil setan itu adalah Bapak Pendeta. Karena dia berbahasa roh setan. Kan itu. Transformasi ke orang-orang itu. Jadi kawan sadarlah. Dewasa kalian melihat. Kalian bilang saya tidak sopan. Saya bukan tidak sopan. Ini adalah entertain rohani yang saya berikan kepada kalian. Asal saya tidak mengatakan kalian anjing, babi, dan sebagainya. Paham itu? Ya. Ini adalah entertain. Tujuannya apa? Agar kalian tidak bosan melihat ceramah-ceramah orang di YouTube ini. Ya, beginilah, bacakan dulu apa pertanyaannya. Tidak begitu kawan. Saya ajak kalian berpikir hal-hal baru. Sudah saya kasih tadi hal baru satu ya. Yohanes Kejadian 3 ayat 15. Nanti saya kasih lagi kalian hal baru. Baik. Saya bukakan sedikit hal baru yang mau saya katakan. Orang menuduh si Yudas itu mencuri. Saya bukakan. Saya tidak membilang tidak membilang Yohanes menuduh Yudas mencuri gitu. Yohanes tahu Yudas mencuri. Tetapi Yohanes membukakan itu jauh setelah Yesus naik ke surga. Dan di kitab ini di kanon. Lihat Yohanes 12. Saya akan buka pikiran kalian. Biarlah saya jawab malam ini. Saya menunggu 7 hari 7 malam pendeta itu tak akan berani menjawab. Saya bacakan ya. Ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ini kan kalimat tambahan. Siapa yang mengatakan ini? Ya penulis. Siapa penulisnya? Yohanes. Yohanes menjelaskan bahwa si Yudas itu seorang pencuri. Nah, kapan ini dijelaskan? Setelah Injil di kanon. Paham kalian ya urutan-urutannya? Roomnya sudah padat ya. Aku matikan dulu daftar roomnya. Semoga kalian paham yang saya maksud, ya kan? Kalau benar Yudas itu mencuri, maka nasib Yudas sama Yudi Mulyadi tidak ada bedanya. 11 tahun dia murtad, disimpan semua dosanya. Begitu dia murtad lagi, maka dikeluarkan dosanya semua. Apakah seperti itu? Kawan-kawan, berpikir kalian waras. Terus ada yang mengatakan, berarti kamu menuduh bahwa surat Injil Yohanes ini adalah tidak benar. Siapa bilang? Saya tidak ada mengatakan tidak benar. Tetapi yang mau saya bilang sama kalian, kemarin juga malam saya tanya, apa buktinya Yudas mencuri? Tunjukkan kepada saya. Di Injil Sinoptis, mana Yudas mencuri? Bagaimana cara Yudas mencuri? Karena itu adalah pidana. Tidak akan mungkin Yesus melihat Yudas tiap hari mencuri, membiarkan. Tidak akan mungkin. Jadi jawabannya gimana? Bahwa kejadian ini dilakukan Yudas sebelum dia menjadi murid Yesus. Setelah dia menjadi murid Yesus, dia tidak pernah melakukan hal mencuri. Karena ayat ini tidak dikatakan dia mencuri ketika dia menjadi murid Yesus. Suka mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Dulu juga bisa jadi dia memegang kas. Bukan ketika dia memegang kas ketika Yesus. Buktinya apa? Ketika Yohanes 13 ayat 27, 28, 29. Orang mengira Yudas pergi membeli sesuatu. Kalau memang Yudas pencuri, maka Yudas ketika pergi membeli sesuatu akan diikuti terus. Tidak percaya orang itu lagi sama si Yudas. Karena sekali lancang keujian seumur hidup orang tidak percaya. Orang tidak akan percaya lagi Yudas membawa uang. Maka orang akan mengikuti. Dan
Kalau orang-orang itu tahu, maka dicabutlah jabatan dia atau dia memegang kas, dicabut. Posisi dia sebagai pemegang kas digantikan kepada yang lain. Jadi sadarlah kalian wahai orang Kristen. Jangan lagi kalian tetap ngotot hidup di dalam kebodohan. Ribuan tahun kita dikatakan bahwa si Yudas pencuri. Saya bukan membela Yudas. Tapi Alkitab ini menyimpan sebuah rahasia. Kalau kalian tetap mengikut kata-kata orang-orang itu. Bahwa Yudas pencuri. Bahwa Yudas maling kas. Artinya Yesus membiarkan Yudas mencuri. Yesus membiarkan Yudas maling kas. Sementara Yesus adalah anti terhadap dosa. Memerangi dosa. Kenapa Yesus membiarkan mereka mencuri di depan matanya terus menerus? Kan tidak demikian kawan-kawan. Harus ada jawaban imannya ini. Artinya Yudas melakukan itu sebelum mengikut Yesus. Selesai. Kalau kalian katakan setelah mengikut Yesus. Yesus mah tahu. Ketika Yudas mencuri, kenapa enggak ditegur Yesus? Hai Yudas, kenapa engkau mencuri? Kenapa kau buat uang kas? Kemana uang kas kita? Yesus sudah tahu. Terus besok dia mencuri lagi. Kan pencuri dibilang dia. Artinya dia tidak sekali nanti mencuri itu. Terus menerus. Kan kesenangan sama dengan orang korupsi. Begitu tidak ada yang negur, diambilnya lagi. Tidak ada yang negur, diambilnya lagi. Tidak akan kalian temukan satu ayat pun di dalam Bible. Yudas mencuri dan ditegur Yesus. Tidak ada itu. Bahkan murid-murid para rasul pun tidak ada menegur itu. Bahkan malam itu dibiarkan dia pergi belanja. Di otak orang itu karena dia pemegang kas. Itu biar tahu kalian kawan-kawan. Begitu melihat kitab suci. Jangan langsung kalian buat bahasa aslinya. Hei, aku bukan tidak percaya bahasa asli, percaya. Tetapi kita sebagai pengikut, penikmat, sudah dibuat kita kitab suci terjemahan. Kok kalian sia-siakan seolah-olah tak ada artinya itu? Paling beda-beda tipisnya itu. Ya sudah, carilah bahasa aslinya. Oke, ini udah banyak yang antri ya. Sorry, saya kelamaan. Alkisah Sang. Ya, halo Bang. Halo. Ya, silakan langsung. Jadi aku ingin memberikan pandangan yang berbeda tentang melihat kasus Yudas masuk neraka dan masuk surga. Silakan. Kan kemarin saya ikut juga memperhatikan gimana perdebatan orang Bang Rudi dengan Pak Esra Sorit ya. Dan mereka itu orang-orang yang membela ini berhenti pembelaannya di Yohanes 17 ayat 12 itu. Nah, dan aku ingin ya sekedar memberi cara berbeda untuk melihat kasus Yudas ini. Kasus Yudas ini kan sebuah, kalau dibilang alur cerita yang panjang. Nah, di mana ketika orang-orang yang mengatakan bahwa posisi Yudas itu di neraka yang berhenti di ayat 17 itu, seakan-akan cerita tentang Yesus itu berhenti di Yohanes 17 ayat 12. Ya. Nah, padahal cerita Yesus itu berhenti di setelah bangkit kembali. Nah, banyak hal yang terjadi setelah bangkit kembali. Kenapa saya mau mengangkat ini? Karena apa gini? Ibaratnya Indonesia mengeluarkan undang-undang dari DPR. Yang boleh mencabut undang-undang itu adalah DPR sendiri. Atau mungkin kalau kita ada presiden dengan Perpu. Begitu juga dengan hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu yang boleh mencabutnya adalah Tuhan sendiri atau Yesus. Nah, ketika mereka berhenti di Yohanes 17 ayat 12, seakan-akan mereka mengabaikan semua perkataan Yesus setelahnya. Bagaimana Yesus mengampuni semua orang. Nah, harusnya kita melihat kasus Yudas ini berhenti sampai mana? Sampai mana sih akhirnya? Apakah sampai wahyu itu? Atau hanya Yohanes 17 ayat 12 itu? Maupun dikatakan di Yohanes 17 itu dia tempatnya neraka. Tapi ketika Yesus sudah mengubah undang-undang itu nggak berlaku lagi. Iya, betul. Nah, itu yang harusnya dilihat cara berpikir orang Kristen kita ini. Jangan kita menjadi bukan menjadi benar, melainkan pembenaran. Harusnya kita menjadi benar, melihat semua konteks itu. Sampai mana sih berhentinya yang cerita gitu loh. Baru kita ngambil kesimpulan.
Tapi mereka itu termasuk yang kemarin agak kecewa juga sama pendeta Pak Esfasol itu ketika menyerang grammar dan argumentasinya berhenti di situ aja gitu. Tidak memberikan suatu pandangan yang baru gitu. Suatu mau melihat kisah ini kau harus lihatnya secara keseluruhan bahwa ini panjang loh. Ternyata di Wahyu ada juga mengenai orang ini gitu. Nah, itu yang harus kita lihat gitu. Ya, gitu aja Bang, mungkin. Oke, terima kasih ya. Ini masukan yang bagus dari Alkisah Sang, ya kan? Jadi kawan-kawan, tadi malam juga Erben, itu kan evangelis Erben namanya itu ya, kan juga melakukan blunder yang sama. Dia bilang bahwa Yohanes 17 ayat 12, kan itu selalu andalan. Juga ada satu lagi anak muda itu, kan itu. Saya bilang, kamu harus baca sampai ke bawah. Akhirnya saya bacakan. Bahwa di situ dikatakan bahwa mereka tidak berasal dari dunia ini, sama seperti aku tidak berasal dari dunia ini. Lantas dia melawannya apa? Loh, itu kan tidak diucapkan karena Yudas tidak ada di situ, berarti Yudas tak termasuk. Kalau itu yang kamu bilang, maka Yohanes 17 ayat 12 juga bukan untuk Yudas. Lah, dia bilang, enggak, itu untuk Yudas. Kan lucu. Inilah yang namanya ada ketimpangan di dalam berbicara. Apa standar ganda. Ya kawan-kawan ya. Saya pun berharap kemarin Esro menyerang, sudah saya persempit bahwa saya mengatakan Yudas sudah terlanjur makan roti itu ya, dan yang kedua bahwa namanya dibilang Yesus kita akan makan lagi di sorga dan kalian akan duduk menjadi adalah di atas tahta. Baru yang ketiga namanya sudah tertulis di gerbang itu. 3 itu aja. Kenapa dia tidak mematakan itu? Saya pun kesal, ya kan? Sedih juga. Dia tidak berani masuk. Dan ketika giliran dia presentasi, dia tidak berani menggunakan lagi Yohanes 17 ayat 12. Karena sudah pernah saya buka di tempat lain. Kan begitu. Maka dia menggunakan jatuh pada tempat yang semestinya katanya. Berarti tempat yang tidak semestinya surga kalau dia neraka. Dan dia kehilangan akal sehat. Bahwa dia berani mengatakan bahwa gitu orang mati langsung masuk ke neraka. Tidak ke alam maut dulu, tapi langsung ke neraka. Dengan mengambil bukti dari orang itu, orang kaya yang mati itu, yang melihat Abraham di sorga. Apa bisa tembus dari neraka ke sorga? Saya nggak tahu konsepnya ini bagaimana. Jadi kehilangan akal dia. Bahwa orang dari neraka bisa melihat ke sorga. Hebat sekali. Ya kan? Apa yang terjadi saya nggak tahu. Tetapi sudahlah, bahwa nanti dibilang saya mereview-review, Pak. Tidak, saya tidak mereview. Saya yang mendengar jawaban kalian. Bahkan dia sudah mulai mengatakan kitab suci berasal dari bahasa Inggris. Ya kan? Katanya dalam bahasa Inggris, hell katanya. Oh, artinya neraka. Sejak kapan kitab suci dari bahasa Inggris, saya bilang. Ya kan? Itu bahasa Yunani, gena. Kalau tidak ada gena semuanya asumsi. Kan itu kalau akademisi kan gitu. Dia masih bisa dipecah banyak namanya asumsi. Tapi kalau dia sudah mengkerucut tidak bisa lagi. Contohnya saya bilang tata kerajaan surga, tata kerajaan Allah itu letaknya hanya di surga, tidak ada itu letaknya di neraka atau di alam maut. Karena alam maut kerajaan setan, iblis. Paham kalian ya kawan-kawannya? Tetapi ketika dia bilang dia nggak tahu itu bahwa alam maut itu ada 2 tingkatan itu kan. Dia kira begitu tempat yang semestinya artinya hell, neraka. Wow, baru tahu saya orang mati langsung masuk neraka. Kalau masuk surga saya amini. Buktinya orang disalib di samping Yesus. Hari ini engkau dan saya langsung ke Firdaus. Buktinya apa? Dibilang orang yang mati di dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Yesus sudah di surga, maka ke surga. Itu ayatnya ada. Tapi kalau ke neraka saya tidak lihat. Dan dia kehilangan akal sehat bilangnya apa? Tidak peduli saya. Kalimat tidak peduli ini. Mau bagaimana cara melihat dari neraka ke surga saya tidak peduli katanya. Kan gitu. Baru saya tahu ada kejadian seperti itu. Kalau di pemikiran Keledelier memang bisa. Dari neraka bicara ke surga pun bisa. Saling telepon-teleponan pun bisa. Mau buat jembatan pun mereka bisa. Ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sagala tadi sudah kok nggak salah ya. Sudah dan mic-nya udah mati. Alfa Omega, silakan Alfa dan Omega. Halo.
Alfa Omega. Halo. Wah, nggak masuk Alfa Omega ini. Masuk Sepko. Ya, Bang. Ya, silakan langsung Sepko. Ya, masuk. Ya, Ya, ini silakan. mau nanya aja, Bang, dengan kitab Kejadian. Ya. Kejadian 1 ayat 26 itu, Bang. Ya. Kan ada apa, Bang? Tertulis di situ kata kita, Bang. Itu kata kita itu maksudnya gimana, Bang? Oh, itu aja. Segambar dengan kita. Ya, itu aja, Bang. Oke, ku jelaskan ya. Nah, ini begini cara memahami kitab suci. Oke, Sepko aku matikan dulu. Nah, perlu kalian perhatikan di situ ya. Baiklah kita, berfirmanlah Allah katanya kan. Jelas itu ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, siapakah kita yang dimaksud di sini? Sebenarnya sudah ada videonya saya bahas ini ya. Untuk membahas ini karena ini ayat 26, maka andai kata Tuhan berfirman hanya sampai ayat 26 misalnya ini ya, masih sampai 26. Tiba-tiba ada orang bertanya, siapakah kita yang dimaksud sini Tuhan? Maka kita hanya bisa merujuk ayat 1 sampai ayat 25. Di ayat 1 sampai 25 dijelaskan di situ ada yang namanya Allah. Pada mulanya Allah. Yang kedua ada yang namanya Roh Allah melayang-layang. Yang ketiga ada namanya firman Allah. Kan demikian. Yang keempat ada ciptaan Allah, samudera raya, baru mulai penciptaan daratan, benda-benda penerang dan segala macamnya. Nah, ada 4. Sekarang pertanyaan saya, apakah mungkin Allah bicara kepada batu mengatakan kita? Atau kepada samudera raya mengatakan kita? Tidak kan? Maka sudah kita coret 1, tinggal 3, yaitu Bapa itu sendiri, baru roh Bapa dan firman. Paham ya? Itulah 3. Jadi kita yang dimaksud di sini adalah 3 hal tersebut. Kemudian itu cara menguji yang pertama. Cara menguji kedua, kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau rupa kan wajah, sekarang gambar dan rupa kita. Maka kita lihatlah si Adam yang diciptakan itu bagaimana. Ternyata dia tunggal. Bukan tidak bisa Tuhan menciptakan Adam pada saat itu langsung 10, 100, 1.000.000. Tapi karena serupa dan segambar dengan kita, karena Allah itu Esa, maka diciptakanlah Adam itu tunggal. Tetapi di dalam ketunggalan Adam, sama seperti kita, hanya ada 3 bagiannya kita ini. Pertama tubuh ini semua. Baru suara, firman kalau dalam Tuhan ya. Baru roh kita yang menghidupkan. Dan ketiga-tiganya adalah jenis yang berbeda kan. Tetapi satu di dalam kita. Karena kita manusia ya. Paham? Si Rudi adalah rohnya si Rudi. Kalau rohku pisah dari aku, mati aku dong. Ya kan? Firman si Rudi adalah si Rudi. Contohnya saya bertelepon kepada kalian. Ini, halo, saya bilang kan. Pasti kalian bilang, ini saya bilang, ini suara saya nih. Halo kawan-kawan. Kalian pasti bilang, hai Rudi. Padahal saya nggak ada. Gambar saya nggak ada. Suara saya kalian bilang Rudi. Kenapa kalian bisa mengatakan itu si Rudi? Karena pertama kalian mengenal suaraku. Yang kedua karena aku mengutus suaraku ke hadapan kalian. Kan demikian. Maka kalian bilang itu si Rudi. Ya kan? Padahal itu hanya suara. Begitulah ilustrasinya kawan-kawannya. Jadi kita yang di situ sudah terjawab. Sepko, terima kasih Sepko. Kita masuk lagi nih sama si Mare-Mare. Mare-Mare, silakan Mare-Mare. Selamat malam, shalom. Salam, lanjut Mare-Mare. Saya mau apresiasi buat Abang yang kemarin diskusi sama Ezra Soro. Oke, Nah, silakan. tapi ya saya agak kecewa memang dengan statement dari pendeta Ezra Soro ya hanya simple dan hanya menekankan kepada gramatikal kayak penulisan itu loh, Yunani segala macam intinya loh Bang. Jadi pokok permasalahan intinya itu dia tidak membahas, tapi Abang membahas. Nah, makanya aku memberi apresiasi Abang itu ya. Nah, yang kedua, aku melihat judul di ininya Bang, mengapa kejahatan Yudas disembunyikan. Nah, kalau menurut aku Bang, nggak ada yang disembunyikan Bang di dalam Alkitab itu. Karena kenapa? Kan ada tertera di situ. Memang
di Yohanes itu ya, di Yohanes 12 ayat 6 itu. Ya kan, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas. Ya karena ada tertera itulah maka ia itu tidak disembunyikan. Nah, aku melihatnya itu adalah historik kelam Yudas. Berarti Yudas. Dirimu telat masuk, udah kubahas tadi tuh, udah telat. Oh ya, maaf, aku emang belum ini bang, belum lihat dari awal. Iya kan? Nanti, itu historik kelam Yudas, dan si penulis Yohanes dia menuliskan itu di Alkitab bahwa memang ada historik kelam Yudas sebelum mengikuti Yesus. Yesus tahu, Yesus kok yang memilih Yudas. Sebelum mengikuti Yesus, betul. Betul, iya. Karena aku udah baca berulang-ulang, Bang. Ya kan? Kayak gitu. Karena ada sebuah aku melihatnya seperti perumpamaan seorang perempuan yang terkena ketahuan berzina, lalu ada Yesus di situ dan Yesus berkata, siapakah yang tidak berdosa di sini? Mulailah untuk melemparkan batu kepada wanita tersebut. Tapi tidak ada yang melemparnya kan? Terus ditanya kepada perempuan itu, kemana mereka? Mereka sudah tidak ada Tuhan. Ya sudah, kamu pergi, jangan berbuat dosa lagi, ya kan? Artinya sebenarnya Yesus memilih Yudas tahu, istilahnya dia punya historik kelam, tapi Yesus tidak melihat historik kelamnya itu. Itulah ajaran yang Yesus ajarkan kepada kita tentang kasih, memaafkan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, Bang, aku kemarin coba coba baca nih Bang dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengenai perjamuan makan malam perayaan Paskah dan perjamuan kudus. Nah, dari 4 Injil itu aku baca yang saling keterkaitan dengan pembahasan masalah itu ya Bang, yang tadi ya. Perjamuan malam perayaan Paskah, perjamuan kudus, dan mengingati Yesus. Nah, aku melihat ada 3 bagian nih Bang. Jadi menurut apa yang udah saya baca berulang-ulang dan saya pahami ya Bang ya. Mantap. Ini buat diskusi aja nih Bang. Ya, lanjut. Ini buat diskusi kita aja nih. Mungkin agak sedikit panjang, gimana Bang? Gak apa-apa? Lanjutkan, aku bilang lanjut. Oke. Aku melihatnya gini Bang. Ada tiga proses kejadian Bang. Yudas ikut perjamuan makan malam perayaan Paskah. Di situ Yudas memang ada dan hadir. Nah, di situ Yudas diberikan roti yang dicelupkan ke dalam anggur oleh Tuhan Yesus. Nah, artinya itu aku menanggapnya gini Bang. Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa murid yang akan menyerahkan dia itu adalah Yudas. Dia menunjukkannya dengan memakai itu Bang. Tidak mengomong langsung ke murid-muridnya, istilahnya secara strike gitu ya. Oh, dia yang ini enggak. Tapi dengan tanda itu, tanda roti yang dicelupkan itu dan diberikan kepada Yudas. Nah, proses waktu yang kedua adalah setelah itu Yudas pergi. Sebelum pergi, Yudas itu kerasukan iblis, ya kan? Dan Yesus mengetahuinya, makanya Yesus berkata, lakukanlah dengan segera, ya kan? Karena itu sudah menjadi nubuatan dan Yesus pun memberitahukan kepada murid-muridnya. Aku ada ayat-ayatnya. Nah, memang Yudas ini adalah Yudas menyerahkan Yesus itu memang sudah rancangan Bapa di surga, ya kan? Makanya aku agak alergi dengan pendeta dan kristolog yang langsung seakan menghakimi dengan kata-kata Yudas masuk neraka. Aku selama menjadi Kristen, aku aliran HKBP. Aku gereja di Otomone juga, Bang. Saya tidak pernah mendengar satu kata pun pendeta-pendeta itu, misalnya, kamu tidak boleh menghakimi yang namanya rasul atau nabi yang sudah bertemu langsung dan berbicara langsung kepada Sang Juru Selamat. Keduanya. Iya, makanya aku nggak mau menghakimi itu. Tapi banyak pendeta-pendeta dan kristolog itu mereka menghakimi.
aku alergi. Menurutku itu nggak sepatutnya, Bang. Nggak sepatutnya orang-orang itu langsung seakan-akan menghakimi itu. Di aliranku nggak mengajarkan itu. Mungkin di aliran lain mungkin ada ya, Bang ya. Dan yang saya melihat ya seperti itulah, ya kan. Nah, yang tadi, Bang, nerusin yang tadi, yang masalah yang tadi, yang proses yang waktu ini Yudas ya. Nah, proses yang kedua itu kan Yudas setelah perjamuan makan Paskah itu Yudas pergi ke imam-imam untuk mengkhianati Yesus. Nah, di sini saya melihat Yudas tidak ikut perjamuan kudus pada malam itu. Nah, saya ada dasarnya juga dari Alkitab, Bang. Nah, di sini ada di Matius 26 ayat 14, lalu Markus 14 ayat 10, di Yohanes 13 ayat 21. Aku udah coba merurutkan dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan yang berkaitan ininya, Bang ya, pokok pembahasannya. Nah, yang ketiga pada saat perjamuan kudus, menurut yang saya pahami setelah saya baca berulang-ulang ya, Bang ya, ternyata hanya tinggal 11 murid itu, Bang, yang ikut perjamuan kudus, perjamuan makan malam kudus itu ya. Karena itu kejadiannya ada tadi Yudas ikut dalam perayaan perayaan makan malam perayaan Paskah. Lalu setelah itu Yudas pergi meninggalkan murid-murid itu menghadap ke imam-imam. Lalu terjadilah perjamuan kudus itu, Bang. Dan hanya 11 murid yang saya pahami dari Matius. Oke. Aku sudah nangkap Yohanes ya, Bang. Sudah nangkap maksudmu. Oke, terima kasih ya. Ini udah banyak kali antri. Kawan-kawan, ini satu pandangan lagi dari teman kita Suringo-Ringo. Jadi begini ya. Itu kemarin sudah ku jawab, ya kan? Bahkan sudah ku buat 2 video Erben Channel dan Esra Soro. Tadi baru saya jawab ya. Nanti tonton aja. Inilah ayat pemecahan masalahnya itu. Apakah Yudas ikut perjamuan kudus Yesus atau perjamuan Tuhan? Jawabannya di Yohanes 13 ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi harus genap nats ini. Ingat, nats ini harus genap. Ya, bahwa orang yang makan rotiku itu apa? Roti Yesus. Maka bagaimana melihat roti Yesus? Kita harus masuk ke Yohanes 6. Yesus sudah membagi 2 roti itu, ya kan? Roti pertama dikatakan Yesus itu seperti yang dimakan nenek moyangmu. Ini 48. Akulah roti hidup. Itulah roti Yesus, roti hidup. Kalau roti yang satu lagi bukan roti Yesus, namanya nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Jadi yang makan manna itu mati, yang makan roti Yesus itu tidak mati. Kan demikian. Rotiku kata Yesus. Roti Yesus bukan manna. Paham maksud saya? Jadi biar kalian tambah cerdas, harus begitu melihatnya. Nah, ini harus digenapi. Kalau Yudas tidak memakan ini, berarti nats ini belum genap. Artinya sampai sekarang kita memang belum melihat siapa yang mau disalib. Siapa mau yang dikhianati. Orang yang makan roti telah mengangkat tumitnya. Siapa yang angkat tumit? Berarti bukan Yudas. Karena Yudas belum menggenapi nats ini. Kawan-kawannya, ternyata kita meyakini bahwa Yudas sudah menggenapi nats ini. Kalau sudah digenapi nats ini, maka ini pun harus digenapi. Orang yang makan rotiku. Roti Yesus bukan roti Paskah. Roti Paskah itu manna yang dimakan akan mati. Tetapi roti Yesus adalah roti kehidupan. Yohanes 6 ayat 41. Itulah sebabnya di perjamuan itu kan Yesus memecah-mecah roti. Inilah tubuhku katanya. Paham ya? Artinya itu sudah terjawab. Oke. Sekarang Sano M. Sano masuk. Halo, malam Bang. Halo Sano. Halo. Ya, silakan langsung. Ya, silakan langsung. Ya, kemarin saya dengerin nonton itu debat tapi agak kecewa ya karena Pak Esra itu cuma mempermasalahkan bahasa. Jadi kemarin itu sampai sempat terputus itu. Jadi saya agak ini juga saya keluar aja.
cari karena nggak ini lagi. Jadi saya nggak sempat dengar itu Bang, yang ayat yang Abang bilang itu pamungkas, ayat pamungkas itunya itu apa gitu. Oh, itu ayatnya Yohanes 13 ayat 1 itu sebenarnya ada tapi dilompati. Semua orang yang membahas ini dilompati. Esra aja pernah membahas, dibacanya tapi dia pura-pura nggak tahu, pura-pura buta. Dibuat di situ Yohanes 13 ayat 1 saya tampilkan ya. Yohanes 13 ayat 1. Nah ini. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, kalimat kesudahannya ini artinya sampai kepada akhirnya. Ya kan? Bahwa Yesus mengasihi mereka. Artinya tidak akan membuang mereka seperti Yohanes 6 ayat 37. Nah, tetapi ayat pamungkas saya itu adalah Roma 3 ayat 3. Saya bukakan ya. Nah, ini. Makanya saya sebenarnya ingin dia berdebat-debat, tiba-tiba saya akan membacakan ini. Saya tidak sebutkan Romanya kian rencananya tadi. Saya bilang, jadi bagaimana jika di antara mereka, ini kan, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Tuhan? Pasti dia jawab, wah Tuhan kalau orang tidak setia maka tidak setia. Paling jawabannya ada, ayat 4. Sekali-kali tidak. Selesai kian kan. Tetapi belum sampai ke situ. Loh, datang ada orang membela si Ersar ketika saya bukakan itu, maka komentar di YouTube itu bilangnya, loh kalian tidak tahu konteksnya nih. Konteksnya ini kan mengenai sunat. Betul. Jika demikian apa kelebihan orang Yahudi? Loh, 12 murid adalah orang Yahudi. Jadi ayat ini berlaku untuk itu. Dan apakah gunanya sunat? 12 murid itu disunat. Ya kan? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Kepada murid-murid itulah dipercayakan firman Allah. Jadi siapa mau memutar-mutar balikkan ayat ini seperti si Erben kan memutar ayat ini. Dia bilang konteksnya harus tidak. Ya konteksnya sudah jelas. Murid Yesus adalah Yahudi dan murid Yesus adalah sunat. Sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Mana ada kepada bangsa lain. Mereka murid Yesus. Nah, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Di antara 12 murid ada yang tidak setia. Dapatkah kesetiaan itu ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Tuhan? Kalau saya nggak usah baca ayatnya, pasti dia bilang, oh bisa begini bogono. Baru saya buka karena 14. Sekali tidak. Nah, apakah lebih hebat Esra Soro daripada Rasul Paulus? Kan tidak. Siapa Esra Soro namanya aja tidak ada tercatat di kitab suci. Sementara si Rasul Paulus malah banyak kitabnya, ayat-ayatnya. Kan demikian. Oke ya, begitu aja ya. Ini Injil Traveler. Ayatnya, pasti dia bilang, oh bisa begini bogono. Baru saya buka karena 14. Sekali tidak. Nah, apakah lebih hebat Esra Soro daripada Rasul Paulus? Kan tidak. Siapa Esra Soro namanya aja tidak ada tercatat di kitab suci. Sementara si Rasul Paulus malah banyak kitab. Malah diulang-ulang itu. Ayo Andreas Ditya. Halo Bang Budi. Ya, silakan. Halo. Ya, aduh kagak selesai ini ya pembahasan Yudas ya. Nah, bebas ini bebas. Oh iya. Halo, masalah yang Yudas ini kok konklusinya kok apa ya? Menurut saya sama para teolog itu kok nggak bisa diterima gitu loh. Oh, apa ya? Ini kan relevan sama sebenarnya sih sama doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Itu kan sebenarnya manusia sama manusia aja bisa diampuni, apalagi pengampunan Tuhan yang begitu besar. Iya. Apa namanya? Kok bisa nggak terpikir gitu loh mereka itu kok, loh apa hanya mereka menjudge masuk neraka itu, neraka surga itu kan otoritas Tuhan sepenuhnya gitu loh, bukan otoritas penginjil. Kan di sini saya juga bingung itu dengan ya maaf ya keangkuhan para teolog itu gitu loh. Kok nggak relevan gitu loh. Apa ya, kalau bisa masuk surga toh emang kenapa? Kan itu keputusan Tuhan gitu loh, balik lagi keputusan Tuhan. Apa namanya? Kalaupun mereka kalau
bunuh diri itu nggak benar ya jangan ditiru, kan seperti itu. Iya. Cukup Yudas saja yang bunuh diri, lainnya baru seperti itu, gitu loh Bang Rudi. Oke, Yang gitu tiru aja, yang bunuh dirinya lagi setelah Yudas, gitu aja sih. Terus yang saya tadi Bang Rudi bilang apa tidak peduli ya masalah bagaimana cara bisa melihat surga dan neraka itu. Loh kok Si tidak Esra yang peduli? bilang, Ya kalau si Esra yang apa bilang namanya? tak peduli. Nah, makanya itu. Kalau nggak peduli, lalu kalau nggak peduli gimana pengikut-pengikutnya? Ketika Betul. kita di luar ditanya sama agama sebelah, sama kadrun itu, hancur kita. Untuk teologmu aja nggak peduli. Iya. Kok kamu bela-belain gitu loh. Hmm. Itulah maksudnya indah sebenarnya berdebat ini kan di mana itu kita itu selalu melatih untuk berdiplomasi baik secara akademis, bagaimana diplomasi yang dengan topik yang komprehensif, nggak topik itu kan kita harus latih setiap hari. Cuma sebenarnya bener ini kayak gini nih. Cuma kok kenapa orang itu habis dialog tiba-tiba baper lah kalau istilahnya ya. Baper ini si Rudi gini kemarin aku juga lihat. Wah, si Rudi ini apa namanya? Meninggikan keangkuhannya seperti ya apa bedanya nih sama Lucifer dan lain-lain lah. Aku lihat di komen, aduh gimana ini orang kok pola pikirnya makin lama kayak Cordelier ini, apa bedanya gitu, kayak gitu kita sama Cordelier kan ya gitu, nggak usah lah seperti itu. Saya Katolik, di waktu homili Romo pun itu memang membahas Yudas tidak benar caranya, itu kan nggak benar dengan menjual Yesus dan akhirnya bunuh diri. Tapi nggak ada tuh sekali-sekali dia para Romo tersebut bilang Yudas masuk neraka itu. Nggak berani, maksudnya menjat sesuatu yang sesuatu yang ultimate itu, surga dan neraka itu kan nggak ultimate itu. Nggak ada seorang manusia pun yang bisa menjat kecuali Tuhan sendiri kan, seperti itu Bang Rudi. Itulah herannya saya, kadang ya maksudnya kalau kamu merasa nggak terima jangan cuma komentar aja, ayo debat gitu loh. Iya betul. Unek-unekmu, keberatanmu itu share gitu loh. Jadi biar biar nggak ada beban, nggak ada dusta lah di antara kita kan, seperti itu. Iya. Oke gitu aja Pak. Ya sementara ini dulu aja yang ditunggu debatnya sama kristologi. Iya. Kristologi udah tiara Pak, sama Muriwali mau dalam waktu dekat. Oh ya, saya doakan debat sama Muriwali ini lebih lancar, lebih menginspirasi banyak orang. Umat kita itu untuk indahnya Kristen ini seperti ini. Iya. Sesuatu yang bersifat teologis kita semua bisa mempelajari. Kita semua bisa men-share ke luar Kristiani supaya Injil itu benar-benar bisa diberitakan. Bahkan dengan kaum yang sederhana sekalipun. Iya Bang Rudi, gitu aja lah Bang Rudi. Oke Pak, makasih. Ini kawan-kawan masuk lagi si belajar. Ayo belajar, silakan. Halo. Belajar. Dengar Bang. Halo. Lanjut, langsung. Oke, Bang. Iya dengar. Lanjut. Siap. Jadi ngeri juga Bang ini wah. Ini pertama kalau aku bilang Abang punya persepsi Yudas masuk surga, setuju aku Bang. Tapi juga bisa jadi masuk neraka Bang. Tapi siapa dulu yang masuk neraka Bang? Nah itu clue-nya itu di Yohanes 13:27 Bang. Jadi di Yohanes 13:27 itu ada uniknya begini Bang. 13:27 terus aku bacakan dulu. Setelah dia menerima roti, maka dia kemasukan iblis. Terus? Ya. Apa kata Tuhan Yesus? Kok anehnya iblis? Nah itu dia Bang. Jadi pada saat iblis Yudas kemasukan iblis, kok langsung connect sama Yesus untuk kalau kau pergi, berarti pergilah segera. Pergilah segera. Artinya apa? Kayak sudah diatur semua lah itu Bang. Jadi kalau pendapatku Yudas secara roh masuk surga. Tapi yang masuk neraka adalah iblisnya. Itu pendapat saya sih Bang. Kalau lihat dari kronologi semua.
Jadi semua argumen abang itu benar. Tapi dari semua itu bang, inilah hebatnya si iblis bang. Jadi dari cerita ini aja bisa disimpulkan bahwa manusia itu suka mencari yang namanya kayak pengkhianat lah istilahnya, dia ini kambing hitam. Kalau ada kambing hitam, istilahnya langsunglah dia dihujat lah, di apa. Padahal di situ kan ceritanya di baliknya pengkhianatan ini kita kan harus hati-hati bang. Yang membuat dia berkhianat siapa bang? Iya betul. Iblis. Dan yang mengizinkan iblis masuk Tuhan. Kan itu. Tuhan Yesus. Iya. Kan perannya iblis apa di sini sekarang bang? Iya. Nah, yang saya khawatirkan bang, termasuk abang bikin judul ini, kenapa ini disembunyikan? Sebenarnya mereka tahu bang. Saya tahu itu bang, mereka tahu. Tapi kenapa ini disembunyikan? Dengan alasan kok Yudas terus sih yang dipojok-pojokin, bukan si iblisnya. Nah, dari kesimpulan saya bang, ini adalah sebuah contoh bahwa iblis pun istilahnya dalam hal ini dan hal yang lain bisa membuat suatu cerita di mana membingungkan kita, iman kita terhadap Yesus. Semua yang diajarkan Yesus adalah kasih. Semua pengampunan darahnya. Apalagi cuma si iblis saja yang nggak diampuni di situ. Nah, jadi itulah bang, yang masuk neraka ada bang ternyata bang. Iblis. Ya itu aja bang. Siapa lagi? Oke, terima kasih ya. Oke bang. Oke belajar, terima kasih. Masuk anak NTT, silakan anak NTT. Ya, halo. Ya silakan. Halo. Ya gini Pak. Halo. Ya silakan, silakan. Tadi saya dengar Bapak bicara ada yang di Yohanes 17 ayatnya yang ke-16 itu bilang para murid ini berasal dari surga juga. Dikit, kecil kali. Halo. Ya. Terus dengar. Maksudnya kan di Yohanes 17 ayat 16 itu kan bilang para murid itu dari surga. Apakah para murid itu adalah malaikat yang bereinkarnasi jadi manusia kah Pak? Gimana Pak? Oke, itu aja. Oke ya. Begini kawan-kawan ya. Inilah hebatnya Bible ini. Banyak rahasia yang bisa kita singkapkan kawan-kawan ya. Dibuat di situ ya. Ayat 16. Aku bukakan dulu ya. Bicara Bible tidak bicara seperti kitab Simsalabim. Kalau mereka memang tidak bisa seperti kita ini kawan-kawan. Mereka rindu, iri hati. Melihat kita seperti ini. Kayak kata Bapak tadi itu yang dari Katolik itu ya. Inilah kehebatan orang Kristen itu. Bisa duduk bersama bicara begini. Dan hanya sumbernya dari kitab suci. Tidak perlu dari luar-luar sana itu. Cuman tidak semua orang siap menerima ini. Bahkan banyak yang memaki-maki saya. Ya sudah saya ikhlaskan saja. Memang itulah bagian dari hidup ini. Ya, baca ayat 16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Apapun kalian terjemahkan ini, mau kata kiasan, mau kata sesungguhnya. Intinya Yesus mengatakan mereka bukan dari dunia ini. Kenapa mereka bukan dari dunia ini? Kan itu pertanyaan si adik tadi, anak NTT nama akunnya itu ya. Ya kan? Jadi mereka dari mana? Kan demikian. Ya, Yesus dari mana? Itu aja cara menjawabnya. Seperti aku, artinya mereka-mereka ini seperti Yesus. Sama seperti aku, bukan dari dunia. Selesai. Dari mana Yesus? Dari sorga. Nah murid-murid ini dari mana? Kan demikian. Bisa jadi, bukan bisa jadilah kita. Karena ayat ini mengatakan mereka itu dari sorga. Siapa mereka? Nah ini lagi kan pertanyaannya.
Apakah malaikat yang dikirim di dalam dunia ini 12 orang? Jangan kalian kira Tuhan tidak pernah mengutus malaikat jadi manusia. Ketika bertemu Abraham, ketika bertemu Yakub, malaikat itu jadi manusia. Kan demikian. Maka mereka bisa jadi manusia di dalam rahim ibu-ibunya masing-masing. Malaikat ini. Ya kan? Dan lahirlah jadi manusia. Maka dari itu Yesus mengatakan, sejak semula aku sudah tahu, aku sendiri yang memilih engkau. Kenapa Yesus sebanyak itu penjahat, kok harus Yudas yang dipilih? Iya kan? Bisa nggak kalian berpikir, coba logika kalian. Sebanyak itu penjahat di muka bumi ini. Kenapa hanya Yudas yang dipilih? Apakah Yudas hanya satu-satunya penjahat di masa Yesus? Kan tidak, yang disalib kiri kanan Yesus saja ada 2. Yesus Barabas saja sudah 3. Belum lagi orang-orang Yahudi yang lainnya. Tapi kenapa Yudas yang dipilih? Karena Yesus kan sudah datang ini. Maka semua sudah diutus dari sana. Dia aja datang mencari. Sini-sini. Kita yang kawan-kawan, sini-sini. Kalau orang barat hebat ini diterjemahkan menjadi sebuah film. Ya kan? Luar biasa Bible ini kawan. Gali. Tapi apa yang kalian lakukan kepada saya hanya memaki-maki saya. Bilang angku sombong. Tidak kawan-kawan, sudah saya jelaskan ini entertain rohani. Saya tidak mau saya bicara kayak pendeta pakai baju rapi terus gini dulu. Ya saudara-saudara selamat malam. Begini Bu Gono. Ngantuk kalian kawan-kawan. Ini buktinya sudah 1 jam. Yang antri masih banyak ini. Padahal alamat sudah saya matikan. Yang saya inginkan kita ikut ambil bagian. Di dalam, kan jadilah pelaku-pelaku firman katanya. Bagaimana kau mau jadi pelaku firman sedangkan kau asupan gizi rohanimu kurang. Kurang vitamin, kau kurus kering. Kalau dalam manusia, imanmu kering, kurus. Terus kau mau mengatakan asupan. Percayalah kawan. Semua yang saya bilangkan ini sudah saya tulis dari dulu. Dan sudah saya uji dalam berbagai bidang. Tapi di Facebook ya, dalam berbagai grup. Saya tidak main-main membuat ini. Sudah saya tulis itu. Saya uji. Harus diujikan. Saya siap diuji. Karena saya sudah pernah ujinya. Dan ayat-ayat yang saya pakai itu semua dari Alkitab. Itu semua firman Tuhan. Ya kan? Apa mungkin yang berasal dari surga bisa berdosa? Setelah iblis dibuang ke bumi. Ada memang dulu yang berdosa dari surga iblis. Iblis kan sudah dibuang ke bumi. Wahyu 12 itu, kan kalian lihat. Tersadar dia ternyata sudah di bumi. Dilihatnya anak perawan itu mau melahirkan, maka dia ingin membunuh anak itu. Ya kan? Jadi Yesus tidak datang dengan sendirian. Sama dengan kasus keledai. Tahu kalian keledai itu ketika Yesus mengatakan, pergilah di gerbang sana ada 1 ekor keledai yang tertambat. Ambillah. Padahal Yesus belum sampai, jaraknya ribuan, masih ratusan meter, 1 kilometer atau 3 kilometer lah kita bilang. Kenapa Yesus bisa tahu? Dan kasihkan passwordnya, kata kuncinya, Tuhan meminta. Nah, kan demikian. Maka siapa kamu, kata penjaga yang 2 orang itu? Saya bilang itu adalah malaikat. Maka dikeluarkanlah kata kuncinya. Tuhan membutuhkan keledai ini. Oke, silakan pergi. Itu sudah dipersiapkan malaikat. Jadi bala tentara kerajaan surga itu sudah ada di bumi ini. Masuk kalian kok ke perang-perang itu kan ada Kopassus-Kopassusnya atau apanya, intel-intelnya sudah ada. Disiapkan semua, apa yang kurang? Pergilah minta kepada tuan rumah itu. Kalian kira ada tuan rumah yang mau mengasih rumahnya dipakai untuk perjamuan kudus? Enak aja, siapa kau, bayarlah geng katanya. Tapi begitu pergi ke sana dikasih. Itu sudah dipersiapkan Tuhan jauh-jauh hari. Ini langkahnya, ini langkahnya, ini langkahnya, ini langkahnya. Mereka bukan dari dunia ini katanya. Jangan kalian bilang saya cocokmologi. Tetapi itu nanti kita uji lagi. Morawali nanti yang menguji yang kedua ya. Oke, terima kasih anak NTT atas pertanyaannya dan saya pikir itu pertanyaan yang bagus. Sagala, silakan Sagala. Cek, halo Bang. Ya udah kedengaran, langsung. Nah gini Bang. Pertama coba dulu Bang jelaskan Bang, kemarin di debat itu kan Abang ada bilang Roma 3 ayat 3. Hmm. 3. Itu kira-kira apakah betul merujuk ke Yudas atau gimana Bang? Nah, itu kan Roma 3 ayat 3 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 itu kan Roma 3
Oke, itu aja. Terus yang kedua, terus abang juga bilang kalau abang kayaknya keberatan kalau Yudas dibilang pencuri di kitab Yohanes. Nah, sekarang kalau pertanyaannya dibalik, coba buktikan bahwa Yudas itu tidak pencuri. Oh gitu. Oke, itu aja ya. Oke, Iya. terima kasih. Sagala, tadi kamu berarti terlewat dong. Saya bukan tidak mengatakan Yudas itu tidak pencuri. Dia pencuri tetapi sebelum bergabung sama Yesus. Kalau setelah bergabung sama Yesus, dia tidak pernah mencuri lagi. Sebab kalau dia mencuri ketika gabung sama Yesus, Yesus pasti tahu. Tidak mungkin Yesus membiarkan muridnya berdosa terus-menerus. Tidak mungkin Yesus menyimpan dosa itu terus-menerus. Tidak mungkin rasul-rasul menyimpan dosa itu terus-menerus. Apa bedanya mereka dengan penjahat? Nah, ternyata Yudas melakukan kejahatan itu sebelum bergabung dengan Yesus. Maka Yohanes membukakan itu bahwa dia adalah seorang pencuri dan pernah mengambil uang kas. Bukan uang kasnya orang Yesus, tapi uang kas di luar sana. Apa buktinya? Ini putus juga buffering. Yohanes 13 ayat 28. Yudas pergi. Mereka tahu dikiranya Yudas membeli sesuatu karena Yudas adalah bendahara. Kalau Yudas pencuri, pasti murid-murid sudah akan mengikut dia. Nanti uangnya diambil lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, pasti jabatannya itu sudah diganti. Diganti dengan siapa? Orang itu kan 12, banyak. Ya. Baru yang kedua tadi, Roma. Oh, ini dia. Roma 3, ini aku bukakan ya. Roma 3 ayat 3 itu, kan jelas ayat satunya, jika demikian apakah kelebihan orang Yahudi? Bahwa 12 murid itu adalah orang Yahudi. Dan apakah gunanya sunat? Bahwa ke-12 murid itu adalah disunat. Banyak sekali dalam segala hal, kata Paulus. Pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Tuhan. Maka 12 murid itu adalah orang Yahudi bersunat dan mereka dipercayakan firman Tuhan. Kan benar. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Nah, maksudnya orang Yahudi bebas. Bisa juga berlaku kepada 12 murid. Bagaimana? Karena kisah di dalam kitab suci yang paling tenar, memang banyak kesetiaan orang Yahudi ya kan? Tetapi yang paling tenar itu kisah Yudas ini. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Ada di antara 12 murid yang tidak setia, siapa? Yudas. Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Tuhan? Kan ini. Jawabnya apa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar. Yesus itu sudah benar. Yesus setia kepada murid-muridnya. Iya kan? Bahkan dibilang Yohanes 13 ayat 1 sampai kesudahannya. Nah, bagaimana kalian mau mengatakan bahwa Yesus bisa merubah kesetiaannya? Maka dibilang di ayat 4, manusia itu pembohong. Ayat 5-nya ada lagi ya. Ini. Ayat 4. Dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis. Jadi jangan kalian sama-samakan Allah itu dengan manusia. Begitu ada yang mengkhianati dia langsung tidak punya kasih. Tidak punya respek. Tidak, kata Rasul Paulus. Ya kan? Dapatkah kesetiaan itu membatalkan kesetiaan Tuhan? Tidak dapat. Tuhan tetap setia. Karena manusia pembohong. Tuhan tidak pernah pembohong, dia adalah benar. Diucapkannya, aku tidak akan membuang engkau, katanya. Yohanes 6 ayat 37. Ya nggak akan dibuangnya itu, nggak akan dipungkirinya janjinya itu. Jangan nanti dibilang, oh kayak kepada siapa namanya itu ya, udah dijanjikan ini ternyata dirubah. Itu beda kasus. Kenapa? Karena ada penyimpangan lagi di situ. Tetapi janji Tuhan apakah berubah? Tidak. Kan tidak. Ya kan? Membatalkan kesetiaan Tuhan. Tuhan tetap setia ya. Oke. Itu mungkin yang bisa saya bilang Sagala. Kawan-kawan, ini sudah 1,5 jam. Dan masih jam 9 ya. Aku kasih unyu-unyu. Unyu-unyu masuk unyu-unyu. Selamat malam Bang Rudi. Ya, selamat malam. Ya, silakan. Ya.
Gini Bang, saya sebenarnya kemarin termasuk berharap perdebatan ini itu dimenangkan oleh Pak Esra. Memang saya berpihak ke Bang Hudi. Cuman dari perdebatan malam kemarin itu harapan saya belum bisa dipenuhi oleh Pak Esra Soro. Jadi kalau melihat perdebatan terkait Yudas ini sebenarnya Bang Rudi telah memaparkan pada paparan pertama, di mana berawal itu sebenarnya di Kejadian 3 juga, di mana manusia itu jatuh dalam dosa dan karena manusia itu memakan pohon kehidupan baik dan jahat. Nah, karena manusia telah memiliki pengetahuan baik dan jahat itu, maka di dalam diri manusia itu ada kejahatan, ada kebaikan. Dan itu ada di dalam diri Yudas maupun di dalam diri Yesus sebagai manusia. Jadi Yudas itu terwakili yang jahat dan Yesus terwakili yang baik. Nah, sehingga kehidupan manusia ada di dua kehidupan itu. Nah, halo. Dalam perdebatan dengan Pak Esa, saya berharap itu, halo, saya berharap argumen-argumen Pak kurang baik, mungkin sinyalku yang kurang baik. Pak Rudi, Bang Rudi bisa dipatahkan. Cuma dengan dari sisi Pak Esa Soro kemarin mengambil ayat kisah para rasul ya. 1:24. Mereka semua ya. Nah, di sini kan sebenarnya ayat ini kan sebenarnya mereka berdua meminta petunjuk kepada Tuhan untuk memilih rasul. Nah, di ayat itu bukan kata binasa, tapi tempat yang layak ya. Iya, tempat semestinya. Ya, kenapa tempat semestinya? Karena mereka sebagai manusia tidak bisa menyebut binasa atau neraka. Nah, terkait dengan binasa itu ada ayat di Matius 40 itu kita bisa bedakan antara binasa dengan neraka. Itu di Matius 40 ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, ini kan beda. Binasa itu mati, neraka ya neraka. Jadi binasa yang dimaksudkan di kisah para rasul itu, atau yang disebut yang banyak disebut Yudas itu binasa bukan masuk neraka, tapi binasa mati, turun ke dalam kerajaan maut. Kalau menurut Matius 40 ini. Dan banyak terkait kata binasa itu lebih mengarah kepada kematian atau turun ke dalam kerajaan maut, karena dipisahkan antara binasa dan neraka untuk Matius 40 ayat 30. Mungkin itu Bang Rudi. Oke, makasih Pak ya. Jadi Pak Unyu 2 dia hanya menambahkan aja mengenai debat kemarin yang dia sesalkan kenapa Pak Esra Soro tidak melakukan serangan bertubi-tubi gitu ya. Jadi kesannya kurang seru dan begini-begini kata dia kan. Oke.
yang karena patah-patah tadi saya nggak tahu lagi apa yang disebutkannya, cuma yang terakhir ini saya tahu bahwa mengenai binasa. Memang iya demikian adanya, makanya saya katakan pada Pak Esra, asumsi tidak boleh dibawa ke dalam ruangan ini, kan itu selesai. Oke, John Kasih, silakan John Kasih. Halo, selamat malam Bang Rudi. Langsung John. Iya, jadi saya setuju kalau saya dengar debat Bang Rudi sama Pak Esra semalam itu ya, yang awalnya itu kurang menarik, tapi belakangnya sudah mulai nampak karena pada intinya ya kan, intinya itu dalil kalau Bang Rudi pada Yudas itu masuk ke surga, pandangannya Pak Esra itu kan berbeda, dia ke neraka. Jadi kalau menurut saya juga Bang Rudi, kita tidak perlu juga sudah ditantang-tantang lagi. Cuma juga, karena pandangannya sudah berbeda begitu. Anggap saja, ya mereka yang punya pandangan seperti itu, ya para yang Bang Rudi menantang para teolog, ya memang segitulah. Kalau mereka salah, mereka yang akan menanggung, ya kan, menanggung dosanya, disampaikan misalnya salah, ataupun pada akhirnya nanti, itu seperti itu. Nah, kalau saya melihat debat semalam, kemarin malam ya, jadi sebenarnya Yudas itu kalau sudah bersama-sama Yesus itu sudah dalam misi penyelamatan itu Bang Rudi ya. Karena kan tujuan Yesus ada di dunia kan menghapus dosa manusia. Baik dosa warisan, yang dosa yang dilakukan pada saat itu juga yang tidak bisa dilakukan oleh dihapus oleh manusia sendiri secara pribadi, seperti keyakinan tetangga kita ya sebelah ya, itu kan harus dihapus sendiri dengan beramal dan lain sebagainya. Itu nggak bisa. Jadi sendiri dosa ya tetap dosa gitu kan. Apa yang dilakukan manusia ya tetap dosa. Nah yang sekarang saya ingin tanyakan sama Bang Rudi, apakah keselamatan untuk kita sekarang ini itu permanen Bang Rudi? Jadi kalau sekarang kan kita sudah tidak bersama-sama Yesus, tapi Yesus sudah di surga. Kita hanya menunggu pada kedatangannya. Ya, kedatangannya yang kedua kali membangkitkan yang hidup dan yang mati. Nah, apakah keselamatan kita itu kalau sudah percaya itu sudah pasti diselamatkan dan pasti sudah ke surga? Karena saya juga mendengar Bang Rudi mendapat pengetahuan ya sebenarnya saya kemarin. Terus terang aja, ada kerajaan maut. Saya baru tahu. Jadi kalau kesimpulannya kan, kalau kemarin Pak Esra itu kalau setelah mati kan surga apa neraka gitu ya. Jadi langsung gimana pilihan. Rupanya ada lagi ruang penantian begitu kan. Jadi di kerajaan maut seperti yang ada di dalam pengakuan mati. Ya kan begitu. Orang yang membangkitkan orang yang di dalam pengakuan iman rasuli. Nah seperti itu. Nah ini yang saya mau tanyakan sama Bang Rudi. Terus juga bagaimana dengan predestinasi Pak Bang Rudi ya, atau penebusan yang terbatas? Apakah kita ini orang yang misalnya dia sudah percaya dengan Yesus walaupun dia bukan pengikut Kristus ataupun Kristen, bisa diselamatkan? Nah, seperti itu Bang Rudi. Ya, mohon dijawab Bang Rudi supaya kita bisa menambah pengetahuan juga. Oke, maaf ya agak buffering ini punya saya ini kadang putar-putar ya. Nah kawan-kawan, Bapak ini pertanyaannya banyak, jadi saya agak lupa apa gara-gara buffering ini tadi. Ya kawan-kawannya, tapi yang saya tangkap bahwa apakah iman percaya saja bisa membawa ke surga? Percaya, maka dibukakan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Tidak ya kan? Ayat 23. Nah ini. Buffering dari tadi ya. Sebentar. Matius 7 ya kawan-kawan, buka sendiri dulu kitab kalian punya saya ini buffering ya. Patah-patah dia nih ha.
Buka. Internet saya ini dipakai. Karena internet saya ini saya kasih juga sama tetangga-tetangga ya. Sama anak-anak sini ya. Jadi milik umat lah. Saya katakan aja bahwa tidak setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Bapakku. Ya kan? Kan itu dibilang. Artinya apa? Tuhan adalah percaya. Bilangkan Yesus mengusir setan dalamnya Yesus. Karena Yesus mengatakan di mana? Yohanes 20 bahwa nah, itulah sebabnya Yesus memulai dengan kalimat itu. Ya kawan-kawan ya. Maka disitulah dikatakan tidak setiap orang berseru masuk dalam kerajaan Tuhan. Dan Yesus mengatakan di situ, "Enyalah engkau segala pembuat kejahatan." Kan demikian, bahkan dia bernubuat dalam nama Yesus, mengusir setan, membuat mujizat dalam itu memang bahwa keselamatan kita itu adalah kasih karunia Yesus. Bagaimana kasih karunia itu? Loh, kan sudah dibilang, darahku ini adalah penebusan dosa bagi banyak orang. Kalau Esra bilang tidak perlu melakukan perjamuan, tidak perlu melakukan makan tubuh dan minum darat. Inilah yang kekeliruan saya bilang. Yesus saja mengatakan Matius 26 ayat 28-29 itu ya. Ya sudah, dilakukanlah itu. Harus kita lakukan. Harus kita minum dan kita makan roti itu. Ya kawan-kawan. Jadi tidak ada yang bisa dibilang, ini nggak penting, ini penting. Tidak ada. Itu adalah bagian dari keselamatan itu sendiri. Sudah. Baru kita, Bapak ini bertanya, apakah orang yang tidak tiba-tiba seorang murid berkata, Tuhan kata saudara kita katanya. Nah itu. Tidak satu hukum pun menentang hal ini. Jika kau melakukan kasih, tidak satu hukum pun menentang hal ini. Artinya apa? Tidak peduli kau hantu belau atau apa, atau si anu orang mana, orang ini, agama apa, agama ini. Asal kau melakukan kasih, tidak ada hukum yang menentang kau. Tapi kasih yang makanya Yesus yang diimani atau yang dia adalah perempuan banyak kali dikasihinya kan, kayak ayam lah hidupnya. Ya, Tuhan Yesus bukan itu kasihnya. Paham kalian ya kawan-kawan ya? Jadi indah sekali kalau belajar di dalam Kristen. Kawan-kawan masih banyak yang antri nih. Aku harus bagaimana nih? Karena ini sudah 1 jam 45 menit. Maklum kita sambung lagi dan sinyalku sudah buffering gara-gara ini kan untuk anak-anak saya. Ini anak muda jadi security sampai matikan dulu maunya dari tadi, kalau sekarang kasihan ya. Dan ini pun akan mati dulu. Oke kawan-kawan, sekian dan terima kasih. Saya mohon maaf ya. Besok kita jumpa lagi. Waktunya selalu saya perpanjang ya.